Halo, selamat malam. Kembali lagi kita belajar di sini, melanjutkan hidup ini dengan belajar. Kali ini kalau teman-teman lihat beberapa video sebelumnya, saya memberikan demo tentang machine learning. Pada hasil dari machine learning di sini ada hasil scalping. Nah, kali ini kita akan bahas dari mana hasil scalping ini. Yuk, sama-sama kita lihat ya. Jadi hasil scalping ini kalau kita lihat saya punya dataset sebelumnya, nanti kita akan compare, tapi untuk melihat scriptnya sebenarnya dari sini ya, ada di sini hasil dari machine learningnya, tapi untuk melihat proses ini satu persatu saya mau demokan dengan menggunakan Google Notebook ya. Oke, kita sudah punya data. Saya ambil data selama 1 tahun. Ini contoh saja sampel data, dataset. Saya sudah jalankan karena cukup panjang. Jadi saya sudah running di sini dan ada sekitar 224 baris gitu ya selama 1 tahun pada time frame M5. Dari dataset ini lalu saya tambahkan indikator. Jadi kita menggunakan 2 indikator sesuai judulnya. Ini scalpingnya kita menggunakan indikator berbasis WWEP, masih bahasa sih, WWAP gitu ya. Eh, Lalu kita juga panggil tambahan indikator RSI ya. RSI, lalu saya juga menggunakan indikator Bollinger Band ya. Ini angka-angka ini bisa kita modifikasi ya, kita bisa tuning untuk mendapatkan hasil yang optimal menurut teman-teman. Lalu ini masih running, belum selesai karena banyak 224 line of code 224.000 data. Jadi dia selalu looping di sini untuk membuat VWeb sinyal gitu ya. Jadi dia akan mengenerate VWeb sinyal dari data sebanyak ini, sebanyak 224.000 lebih ya. Kalau kita lihat ini datanya mulai dari, kita lihat headnya dulu, kita cek bisa nggak, karena di bawah lagi running dia, kayaknya nggak bisa ya karena dia masih running di sini cukup lama. Jadi emang agak cukup lama di sini ketika mengenerate sinyal. Lalu nanti di sini kita akan total sinyal yang di generate. Nah, ini sudah selesai ya. Sinyal sudah generate, lalu dia mengkalkulasi total sinyalnya ada berapa, dan kita sini bikin function untuk menghitung membuat point post breaknya. Jadi terlihat nanti di bawah sini ada grafik yang kita generate. Jadi ini garis yang biru ini adalah gambar line dari VWeb gitu ya. Jadi kita ketika garis sinyal apa namanya bar atau candles berada di atas garis biru, maka kita hanya mencari sinyal buy atau beli untuk long term. Tapi kalau sinyal sudah berada di bawah garis biru, maka kita hanya mencari sinyal sell ya. Dan yang garis line warna hijau ini adalah Bollingernya. Di bawah ini adalah RSI ya. Ini adalah harga. Oke. Kemudian di sini kita ambil data nggak sebanyak 224, kita hanya ambil misalkan 100.000 saja udah cukup untuk melihat data setnya. Kita lakukan backtesting
kenapa beda kalau di Python dengan MetaTrader ya? Kalau Python kita backtestingnya menggunakan library Python, kalau kita bikin EA-nya pakai MetaTrader maka nanti backtestingnya pakai MetaTrader. Tapi karena kita ini menggunakan Python, kita manggil library backtesting dari Python. Nah, hasil dari backtestingnya kita lihat di sini dari startnya mulai 2019 sampai 2021, datasetnya jadi ada sekitar 485 hari gitu ya. Di sini kita mulainya berapa sih cashnya? Cashnya mulai dari $100 misalkan di sini. Jadi kita bisa custom juga di sini angkanya ya. Biar lebih besar lihat. Kemudian equity finalnya 175. Jadi ada kenaikan $75 returnnya ya. Lumayan, nanti kita bisa modifikasi angka-angka di atas, kita tuning untuk mendapatkan hasil yang optimum menurut kalian. Ya, drawdown-nya cukup kecil, di bawah 10% ya, -7. Maksimumnya average-nya malah 0,6 ya. Jadi nah dari hasil uji coba di Google Notebook ini, saya pindahkan ke sini ya. Saya bikin functionnya sama persis dengan apa yang ada di Google Notebook ini ya. Jadi sama persis. Di sini ada add indikator, lalu add sinyal ya. Lalu di sini ada bikin sinyal tradingnya. Hanya saja bedanya di sini kita nggak lakukan backtesting ya kalau di machine learning. Dia hanya mengenerate sinyal ya, apakah sinyalnya buy atau sell, lalu dikirim kembali ke main program. Begitu ya. Maka itu hasil dari output yang di sini scalping. Kalau ini adalah hasil keluaran dari fungsi scalping ini ya, yang dipanggil di main program tentunya ya. Jadi yang di return itu adalah sinyal VWAP-nya ya. Jadi kalau buy itu dengan kondisi seperti ini, kalau sinyalnya diberi nilai 2, ini adalah angka kalau dia buy, ini sell, ini hold gitu ya. Jadi kalau dia nilainya 2 atau buy dan data harga close pada candle sebelumnya itu lebih kecil sama dengan dari Bollinger Band-nya yang pertama dan RSI yang candle terakhir kurang dari 45, maka kita definisikan ini sebagai sinyal buy. Sebaliknya dia akan kita beri nilai sell. Selain dari itu, ini tidak ada transaksi, tidak ada sinyal, maka kita beri keterangan sinyal VWAP-nya hold ya, tahan. Oke, baik, itu saja untuk sesi saat ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat malam.